Bab 4539. Waktu menguntungkan aku. Tentu saja, Tuan kesepian benar. Aku sudah banyak berkontak dengan leluhur keluarga Qin, jadi aku sudah tahu anggota keluarga Qin tidak biasa. Toby bisa memikirkan masalah sekecil itu, Erik juga pasti bisa memikirkannya. Dia ditakdirkan untuk berada di depan musuh. Kalian, jangan terus mengeluh tentang minumanku. Meskipun aku rakus terhadap minum, tapi aku juga bisa berpikir. Tukang mabuk berbicara panjang penuh kemenangan, merasa mendapat perhatian di depan kedua tetua. Bocah Erik ini benar-benar membuatnya bangga. Adik kedua, apakah menurutmu metode perlawanan Erik bisa terus berhasil? Si tua serakah bertanya lagi. Jangan lihat sekarang ini sudah mengacaukan orang-orang ini, jika aturan ini dipahami oleh pihak lawan, pasti akan ditemukan. Itu tidak masalah. Keluarga Qin adalah yang terbaik dalam menyembunyikan sesuatu. Jangan khawatir. Tukang mabuk melambaikan tangannya dengan penuh percaya diri. Melihat si tua serakah keduanya lega, tukang mabuk merasa sedikit gelisah di hatinya, tidak bisa tertawa ataupun menangis. Sebenarnya, tidak ada yang dia tahu. Dia hanya berpura-pura, siapa tahu bocah ini benar-benar sudah memperkirakan hal ini. Dan juga keluarga Qin, beberapa anggota keluarga Qin yang dia temui semuanya tidak berguna, belum pernah melihat pikiran yang begitu halus. Hei, aku hanya berharap metode Erik berhasil, dan tidak mudah ditangani oleh Toby. Tukang mabuk menatap peta. Meski langit sekarang penuh dengan bintang, masih sangat berbahaya jika bisa ditangani oleh Toby. Lagi pula, di sini, waktu hampir tak terbatas. Untuk pihak yang bersembunyi, kerugiannya terlalu besar. Tempat Toby berteleportasi adalah tepi laut warisan. Angin laut menderu-deru, menggulung pasir dan debu di pulau itu dan menyebarkan langit dan bumi, menyebabkan langit di sini jauh lebih buram daripada pusat wilayah laut. Ini ternyata sebutir pasir. Memegang sebutir pasir di tangannya, ekspresi Toby aneh dan menyeramkan. Kerikilnya sangat halus, dari luar terlihat seperti pasir dan debu biasa. Namun, jika dilihat lebih dekat, ada fluktuasi sumber energi yang sangat halus. Justru karena itu dengan menggunakan respons formasi, kerikil ini mudah dikunci. Di laut juga ada. Evan terbang kemari saat ini, memegang sebutir kerikil di tangannya. Dan benda ini, dia temukan dari dasar laut. Benda ini bagaimana bisa muncul di berbagai tempat? Evan mengerutkan kening. Pasir dan kerikil itu sendiri tidak akan mengganggu sumber energi, tampak jelas ada orang menanamkan aura khusus. Toby mencubit kerikil dengan dua jari dan menggosoknya perlahan. Seharusnya Erik menggunakan beberapa metode untuk mengintegrasikan sumber energi ke dalam pasir biasa ini. Dan kerikil ini, karena ringan, malah bisa tersebar ke berbagai tempat bersama angin dan ombak. Meskipun bisa terbang bersama angin, tidak mungkin kerikil ini menyebar dari satu tempat ke seluruh wilayah laut dalam waktu singkat, Evan berkata. Yang mereka rasakan bukan fluktuasi sumber energi di satu atau dua area, tapi hampir semua area. Ini menunjukkan bahwa dia sudah membuat persiapan, bahkan 2000 tahun yang lalu, dia sudah siap. Toby berkata dengan suara dalam. Dia sudah lama menduga bahwa aku akan mencarinya melalui fluktuasi sumber energi. 2000 tahun yang lalu, saat kamu mengumumkan penutupan laut, dia sudah bisa menebaknya. Evan terkejut. Bukan hanya itu, Toby menyeringai. Ada begitu banyak benda di dunia, kenapa dia memilih kerikil? Selain kerikil itu ringan, juga mudah disebarkan, yang lebih penting, kita dapat menghancurkan vegetasi di setiap pulau,
membunuh semua iblis monster dan bahkan binatang buas dan burung di lautan warisan, tapi kita tidak mungkin menghancurkan semua pasir di sini. Orang ini tidak memilih secara sembarangan, tapi memilih setelah pertimbangan yang cermat. Evan sedikit terkejut. Jika benar seperti yang dipikirkan Toby, maka tata letak Erik benar-benar terlalu jauh. Ngomong-ngomong, apa tidak ada cara lain? Evan bertanya. Saat kamu menemukan lokasi Mulia dan Kenny, kamu menggunakan metode segel Raja Dewa Bintang, kan? Jika menggunakan metode yang sama, apakah ada efek terhadap Erik? Percuma, Raja Segel Dewa Bintang dapat menghubungi cincin perunggu di tangan kultivator kita. Selama aku bisa menentukan perkiraan jangkauannya, aku bisa menggunakannya, tetapi jangkauannya terlalu samar sekarang. Tidak bisa berguna. Toby menggelengkan kepalanya. Tapi meski begitu, kita masih bisa menemukannya. Karena keuntungan terbesar kita adalah waktu yang hampir tak terbatas. Meskipun dia menyebarkan 10.000 butir, 100.000 butir, atau bahkan 1.000.000 pasir saat itu, pasti ada jumlahnya. Sekarang kita hancurkan satu persatu, tempat persembunyiannya akan menjadi semakin sempit. Toby mencibir. Brak. Dia meremas dengan kuat, kerikil berubah menjadi tiada. Mulai hari ini, tidak peduli Toby, Evan atau bayi iblis, semuanya bergerak. Iblis Mo Center dimanipulasi oleh Toby, meskipun pandai bertarung, tapi tidak dapat menemukan hal-hal kecil ini tanpa kecerdasannya sendiri. Adapun pelayan darah, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang rumit. Oleh karena itu, mereka mencari satu persatu dan menghilangkannya satu persatu sesuai titik cahaya di peta setiap hari. Namun, Erik memilih menggunakan media pasir dan kerikil, selain aman juga karena bahannya akan terbawa angin. Begitu jatuh ke lautan darah, pasir dan kerikil akan melonjak lebih dahsyat mengikuti arus laut. Setiap hari, mereka bertiga hanya bisa menghancurkan beberapa hingga belasan butir kerikil. Namun, Toby tidak terburu-buru. Dia punya banyak waktu untuk menarik keluar Erik. Waktu berlalu, ribuan tahun telah berlalu. Di peta, titik bintang yang mengganggu sumber energi menghilang satu persatu. Suasana hati si tua serakah bertiga pun berubah dari santai menjadi tegang. Pada akhirnya, hanya ada satu area di peta, beberapa titik bintang masih bersinar. Ini adalah keuntungan Toby yang paling menakutkan. Dengan waktu yang hampir tidak terbatas, bisa menangkap siapa saja yang bersembunyi seperti serangga kecil. Tidak peduli seberapa indah pengaturannya, di hadapan waktu yang tak terbatas, kekurangan secara bertahap akan terungkap. Bawa mereka dan biarkan orang-orang ini menyaksikan hancurnya harapan terakhir mereka hari ini. Toby berbicara dengan dingin. Bayi iblis segera mengatur agar beberapa iblis monster membawa si tua serakah bertiga dan Logan. Setelah beberapa saat, Toby dan Evan melayang di atas wilayah laut. Kalian mungkin tidak mengerti situasi saat ini, aku akan memperkenalkannya pada kalian. Tidak jauh di depan Toby, beberapa butir pasir digantung, dia memandangi si tua serakah dan yang lainnya dengan tatapan main-main. Setelah bertahun-tahun, hanya ada 7 target mencurigakan yang tersisa. Sedangkan aku akan menghancurkan mereka satu persatu sekarang. Kalian tebak, Erik akan bersembunyi di kerikil mana? Wajah si tua serakah dan tuan kesepian memerah, bahkan tukang mabuk sangat gugup hingga tidak bisa bernapas. Hanya Logan, meski bingung, tapi masih tersenyum, seolah tidak peduli sama sekali dengan perkataan Toby. Bum bum bum. Toby pertama-tama menghancurkan 3 butir kerikil, asap dan debu menyebar, tidak ada perubahan. Segera setelah itu, Toby mengangkat tangannya dan menghancurkan 3 butir lagi, tetapi tetap tidak ada perubahan. Sepertinya dia cukup beruntung.
bersambung.